Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap kali datang hari raya Idul Adha, kita selalu diingatkan dengan dua sosok agung dan istimewa, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Dari kedua utusan Allah ini, kita juga diingatkan dengan dua peristiwa besar dalam Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Keduanya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Dengan penuh ketaatan, keduanya membangun Ka'bah seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Rabbana, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam yang hukumnya wajib bagi muslim yang memiliki kemampuan. Ibadah haji juga menjadi simbol tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan sekaligus persatuan umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azin fin nasi fil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji merupakan salah satu syariat agung yang mengandung makna mendalam tentang ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah haji mengajarkan bahwa seorang muslim harus tunduk sepenuhnya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi pondasi spiritual ibadah haji yang menunjukkan puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam rela meninggalkan keluarganya di padang tandus Mekah. Ia bahkan bersedia mengorbankan putranya semata-mata karena ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini haji mengajarkan bahwa keimanan sejati menuntut kepasrahan total pada kehendak ilahi. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillahi. Sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selain simbol ketaatan, ibadah haji juga merupakan simbol pengorbanan. Seorang muslim yang berhaji harus mengorbankan harta, tenaga, waktu, dan kenyamanan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ihram yang sederhana mengajarkan pelepasan atribut duniawi seperti status sosial, kekayaan, dan kebanggaan diri.
Semua jamaah tampil setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak tanpa perbedaan jabatan, ras maupun kebangsaan. Nilai pengorbanan ini juga mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia tidak boleh menjadikan seseorang sombong dan lalai dari tujuan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Siapa saja yang menunaikan ibadah haji semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, ia juga merupakan poros penyucian jiwa melalui pengorbanan dan keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji juga menjadi simbol persatuan umat Islam sedunia. Jutaan muslim dari berbagai negara, bahasa, warna kulit berkumpul di Masjidil Haram. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ibadah haji juga harus dipahami sebagai titik lebur kaum muslim dari berbagai penjuru dunia. Mereka melebur menjadi satu, tidak tanpa lagi suku, bangsa, warna kulit, bahasa maupun status sosial dan ekonomi. Semua menghamba hanya kepada Rabb yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghadap kiblat yang sama, pakaian yang sama, melaksanakan ritual yang sama. Momentum ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama persaudaraan. Islam menyatukan umat muslim di seluruh dunia di atas dasar tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah di antara sesama saudara kalian itu dan takutlah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spirit ketaatan, pengorbanan dan persatuan yang terkandung dalam ibadah haji seharusnya tidak berhenti pada dimensi ritual individual semata. Ibadah haji juga seharusnya melahirkan kesadaran kolektif umat Islam dalam aspek sosial, politik, dan peradaban. Ibadah haji mempertemukan jutaan kaum muslim dari berbagai bangsa, bahasa, dan mazhab dalam satu kiblat dan satu tujuan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum ini menunjukkan bahwa Islam memiliki pondasi persatuan muslim seluruh dunia yang melampaui batas etnis maupun nasionalisme sempit. Dalam sejarah, semangat persatuan ini pernah menjadi kekuatan besar yang melahirkan solidaritas politik dan peradaban dunia Islam. Seorang sejarawan dan cendekiawan studi Islam Amerika menjelaskan bahwa salah satu kekuatan utama peradaban Islam klasik adalah kesadaran kolektif umat sebagai satu komunitas global atau satu umat. Mereka terhubung oleh akidah, hukum, dan budaya intelektual yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Akan tetapi realitas dunia Islam kontemporer menunjukkan kondisi yang berlawanan. Persatuan umat melemah akibat konflik politik, nasionalisme, dan kepentingan
geopolitik global. Krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina menjadi salah satu contoh nyata lemahnya solidaritas politik dunia Islam. Meski sudah jelas derita Muslim di Gaza, namun para penguasa negeri-negeri Muslim hanya memainkan retorika politik atau sekedar bantuan kemanusiaan. Pada saat yang sama, mereka tetap membiarkan Zionis Yahudi tetap leluasa melakukan genosida atas saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan Gaza. Kondisi ini dalam memperlihatkan adanya jurang antara simbol persatuan umat dalam ibadah dan realitas politik dunia Islam yang masih terpecah belah dan terjajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketegangan politik di kawasan Timur Tengah juga memperlihatkan kompleksitas hubungan antar negara Muslim. Konflik yang melibatkan Iran, Israel dan Amerika Serikat di tahun 2026 ini sering dipengaruhi oleh kepentingan politik regional maupun global. Dalam situasi tersebut, sebagian negara Arab hanya memikirkan kepentingan nasional masing-masing. Padahal secara historis, Iran memiliki hubungan panjang dengan peradaban Islam sejak masa penaklukan Persia pada era Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wilayah Persia kemudian menjadi salah satu pusat penting perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan peradaban Islam. Tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi lahir dari tradisi intelektual dunia Islam yang berkembang di kawasan tersebut. Selain mayoritas penduduk Muslim, Iran juga memiliki jutaan Muslim Sunni yang hidup berdampingan dengan komunitas Syiah. Jamaah Muslim Iran pun setiap tahun melaksanakan ibadah haji ke Masjidil Haram sebagaimana kaum Muslim dari negeri lain. Karena itu, dari sudut pandang sejarah dan sosiologis, Iran tetap merupakan bagian dari dunia Islam. Perbedaan politik dan mazhab seharusnya tidak menghapus kesadaran bahwa umat Islam memiliki ikatan akidah dan tanggung jawab iman untuk membangun solidaritas, persaudaraan, dan persatuan di tengah berbagai konflik global saat ini. Di sisi lain, di negeri ini khususnya, umat Islam di tingkat akar rumput sering terpecah oleh sentimen mazhab, sehingga solidaritas kemanusiaan melemah. Padahal Islam mengajarkan pentingnya ukhuwah dan keadilan, bahkan kepada kelompok yang berbeda pandangan. Perbedaan mazhab tidak boleh menjadi alasan untuk menghancurkan persatuan umat atau mengabaikan penderitaan sesama Muslim yang hanya menguntungkan kekuatan eksternal yang ingin mempertahankan fragmentasi dunia Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji seharusnya tidak hanya dipahami sebagai ritual spiritual tahunan. Ibadah haji juga harus dipahami sebagai momentum pembuktian ketaatan dan persatuan umat Islam sedunia. Jika umat dengan populasi lebih dari 2 miliar jiwa bersatu, sesungguhnya akan menjadi kekuatan demografis terbesar di dunia. Apalagi bila potensi tersebut disatukan dalam satu kepemimpinan politik, umat Islam dapat menjadi kekuatan peradaban yang disegani dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, dunia Islam juga dianugerahi sumber daya alam dan posisi geopolitik yang sangat strategis. Sejarah sudah menunjukkan bahwa peradaban Islam pernah menjadi kekuatan besar dunia
ketika umat bersatu dalam visi dan kepemimpinan yang kuat, yakni kepemimpinan Islam. Demikian pula di tanah air, kaum muslim harus menjaga persatuan dan memelihara ukhuwah Islamiyah di tengah berbagai perbedaan politik, organisasi maupun mazhab. Persatuan umat sangat penting agar masyarakat tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan sempit yang dapat melemahkan kekuatan mereka. Ingatlah Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan meridhoi perjuangan umat Islam di seluruh dunia untuk menegakkan kembali kejayaan peradaban Islam di bawah kepemimpinan Islam, kepemimpinan yang akan melindungi dan menjaga umat dari segala kezaliman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum.